Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai matrik inverse. Matrik inverse ini adalah materi pertemuan kita dari pertemuan ke-9 sampai ke-12. Di pertemuan 9 ini kita akan bicara mengenai matrik inverse dengan menggunakan metode adjoint matrik dan determinan. Apa sih yang disebut dengan inverse dari sebuah matrik? Jika sebuah matrik ukurannya atau matrik bujur sangkar ya, perhatikan matrik bujur sangkar. Jika matrik bujur sangkar, katakanlah ini adalah sebuah matrik A yang ukurannya adalah n kali n ya, pastinya matrik bujur sangkar itu adalah matrik yang berukuran n kali n dengan elemen matrik A itu adalah A11, A12 dan seterusnya sampai dengan ANN, maka matrik A ini disebut mempunyai inverse apabila ada sebuah matrik B, sehingga apabila matrik A itu dikali dengan matrik B atau apabila matrik B dikali dengan A itu menghasilkan sebuah matrik identitas. Apa ini matrik identitas? Sebelumnya kita sudah pelajari pada matrik khusus. Matrik identitas adalah matrik diagonal yang pada diagonal utamanya seluruh elemennya adalah 1, sementara elemen pada elemen lainnya selain diagonal utama nilainya 0. Maka jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan menghasilkan matrik identitas, maka matrik B inilah yang disebut sebagai inverse dari matrik A, atau kita tulis juga dengan A pangkat min 1, di mana inverse ini juga matrik bujur sangkar yang ordonya sama dengan matrik A. Oke, katakanlah ini ada sebuah matrik A, yaitu elemennya 2, 1, 4, 3. Maka kita sebut A inverse ini adalah A1, A2, A3, A4. Berarti jika matrik A dikali matrik A inverse akan menghasilkan matrik identitas. Ini karena matrik A-nya ukurannya 2 kali 2, maka matrik identitasnya juga 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Tadi jika ini A, ini B, ini menghasilkan matrik diagonal, B inilah yang disebut dengan inverse. Maka untuk menentukan elemen ini ya secara sederhananya kita bisa gunakan kalau dikalikan matrik tadi akan menghasilkan ini dia. Maka jika berlaku prinsip persamaan matrik dua buah dikatakan sama, maka berarti 2A1 tambah A3 sama dengan 1, maka 4A1 tambah 3A3 sama dengan 0, 2A2 tambah A4 sama dengan 0, 4A2 tambah 3A4 sama dengan 1. Ini kalau dieliminasikan dan disubstitusikan, maka kita akan peroleh inverse-nya, yaitu A1-nya adalah 3/2. Di sini 3/2, ini min 1/2, ini min 2, dan ini 1. Atau kita bisa juga menentukan inverse dari matrik ukurannya n kali n jika kita menggunakan ini dia determinan dan adjoint matrik, atau jika kita menggunakan operasi baris elementer atau disebut juga dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Hari ini kita akan bahas dulu, atau dua pertemuan ini kita akan bahas dulu dengan menggunakan determinan dan adjoint matrik. Nih, apa yang disebut dengan matrik adjoint? Jika matrik A elemennya adalah A11, A12 dan seterusnya sampai dengan ANN. Ingat, untuk menentukan inverse pastinya matrik A-nya adalah matrik bujur sangkar. Maka kofaktor dari elemen matrik ini A11, A12 dan seterusnya, kofaktornya kita tuliskan dengan A besar IJ. Sebelumnya kita sudah pelajari pada menentukan solusi persamaan linear, atau kita juga sudah pelajari pada saat kita menghitung determinan dengan menggunakan teorema Laplace kofaktor itu. Maka transpos dari matrik kofaktor inilah yang disebut dengan adjoint. Apa itu transpos? Transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Yang tadinya ini adalah baris 1, kofaktor untuk baris 1, dia menjadi kofaktor untuk kolom 1. Nih, letaknya di menjadi di kolom.
A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Maka inilah yang disebut dengan adjoint dari matrik A. Jadi saya ulang lagi, apa itu adjoint matrik A? Adjoint matrik A itu adalah transpos dari kofaktor matrik A. Transpos dari kofaktor matrik A. Maka inilah yang disebut dengan adjoint dari A. Yuk saya ulang kembali yang mana yang disebut dengan kofaktor. Katakan ini adalah matrik A. Maka kofaktor untuk elemen A32 itu adalah min 1 pangkat 3 tambah 2 dikali dengan minor 32. Minor 32-nya yang mana? Ini dia. Minor 32-nya adalah dengan menutup baris ketiga kolom kedua. Maka yang tersisa adalah 25 dan 47. Maka minornya menjadi, hitung determinannya, 2 kali 7 kurang 4 kali 5, 20. Jadi kofaktor dari elemen A32 yaitu min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 6. Atau min 1 kali min 6 adalah 6. Nah, inverse dengan menggunakan determinan dan matrik adjoint atau adjoint matrik itu bisa dihitung dengan rumus ini. A inverse adalah adjoint dari matrik A dibagi dengan determinan matrik A. Syaratnya inverse ini akan ada jika determinan dari matrik A bukanlah 0. Karena kalau determinan dari matrik A itu 0, maka tidak akan ada solusi untuk inverse matrik. Nih, kita coba kembali untuk contoh yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ini katakan ada matrik A, elemennya 2, 1, 4, 3. Maka minor adjointnya di sini pasti adalah min 1 ya. Berarti kan kalau adjoint itu tadi adalah min 1 pangkat I tambah J dikali M11. Berarti min 1 dikali M11-nya berarti adalah tutup baris ke 1 dan kolom ke 1. Maka yang tinggal adalah 3 saja. Min 1 pangkat 1 tambah 1 itu kan 1. Jadi 1 kali plus 3 ya, ini dia 3. Kemudian kofaktor yang kedua, A12. A12 itu berarti adalah min 1, kofaktor A12 itu adalah min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali dengan M12. Min 1 pangkat 1 tambah 2 berarti kan min 1. Maka M12-nya adalah tutup baris ke 1 dan kolom kedua. Berarti yang tinggal adalah 4. Maka min 1 kali 4 adalah min 4. A21 juga gitu. Berarti min 1 pangkat 2 tambah 1. Berarti min 1 kan. Dikali dengan M21. M21 berarti tutup baris kedua kolom ke 1. Berarti min 1 kali 1 min 1. A22 lagi. A22 berarti itu adalah min 1 pangkat 2 tambah 2 dikali M22. Berarti min 1 pangkat 4 berarti 1 dikali M22. M22 tutup baris kedua kolom kedua, maka yang tersisa adalah 2, berarti plus 2. Maka sebenarnya matrik adjoint ini adalah urutannya 3 min 4 baris pertama, min 1 dengan 2 di baris kedua. Tetapi yang namanya adjoint itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Yang tadinya dia di baris 1 jadi kolom 1 nih. Yang tadinya dia baris 2 jadi kolom kedua. Maka ini yang disebut dengan adjoint. Nah, tadi formula untuk menentukan inverse itu adalah adjoint dari matrik A dibagi dengan determinan. Maka karena adjointnya udah diketahui, berarti kita masih hitung determinannya. Untuk matrik 2 kali 2 determinannya kita bisa hitung dengan mengali silang ini ya. 2 kali 3 kurang 1 kali 4. Berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Maka determinannya adalah 2. Jadi A inverse itu adalah matrik adjoint A dibagi dengan 2. Jadi ini sama dengan perkalian matrik dengan bilangan skalar setengah nih. Jadi setengahnya dikali dengan semua elemen masing-masing. Jadi setengah kali 3 jadinya 3/2, setengah kali min 1 jadinya min setengah.
setengah kali min 4 jadinya min 2, setengah kali 2 jadinya 1. Maka inilah yang disebut dengan inverse dari matriks A. Nah, ini kalau untuk matriksnya 2 kali 2 bisa disederhanakan begini nih. Jadi A inverse-nya bisa dihitung langsung dengan 1 per A kali D kurang B kali C. Katakan tadi matriks A-nya adalah A, B, C, D. Tapi ini untuk menghitung determinannya dia dibalik, ini dikali minus. Jadi ini udah semacam rumus untuk mempermudah kamu menghitung inverse untuk matriks 2 kali 2. Tapi untuk matriks 3 kali 3 kamu mesti hitung dulu adjoint dari matriks A. Dan terlebih dulu harus menghitung kofaktornya. Nah, kofaktor di sini harus dihitung semuanya. Berarti kita harus hitung kofaktor A11, A12, A13 dan seterusnya sampai dengan A33. Jadi kalau kita mau menghitung A inverse, maka hitung dulu kofaktornya. Kemudian buat dulu matriks kofaktornya, kemudian ditransposkan matriksnya untuk menjadi adjoint. Setelah itu hitung determinannya, baru kemudian adjoint dari matriks A dibagi dengan determinan. Nah, ini dia. Kita lihat. Ini adalah matriks A. Maka kofaktor dari 9 elemen masih dihitung semuanya. Dengan cara apa? Ini dia. Kalau kofaktor A11 berarti kan plus ya. Kenapa plus di sini? Karena kan rumusannya adalah min 1 pangkat 1 tambah 1. Berarti min 1 pangkat 2. Positif 1. Kemudian minornya untuk A11 tutup baris 1 kolom 1. Maka yang tertinggal nih dia min 42 min 15, maka ini dikali silang, maka dapat ini. Nah, untuk A12 berarti sama. A12 minornya adalah kofaktornya adalah min 1 pangkat 1 tambah 2. Min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 kan min 1, makanya di sini ada tanda min. Nih. Kemudian dikali dengan minor A12. Yang mana itu minor A12? Tutup baris ke 1, kolom ke 2. Maka yang tersisa adalah 0125. Maka min dari 0 kali 5, 0, kurangin 2 kali 1, min 2. Maka min 1 kali min 2 jadinya 2. Nah, untuk menentukan adjoint, menentukan kofaktor, kita harus untuk menentukan adjoint kita harus menentukan kofaktornya dulu semuanya untuk setiap elemen. Di sini saya nggak hitungkan semuanya. Nih, maka kita udah tahu adjoint dari matriks A itu adalah yang tadinya dia di baris 1 langsung letakkan dia di kolom 1. Ini dia min 18, 2, 4, min 11, 14, 5, min 10, min 4, min 8. Ini kan harusnya tadi di baris 3 nih. Sekarang dia jadi kolom ketiga. Ini harusnya di baris 1, dia sekarang dia jadi kolom 1. Ini harusnya di baris 2 jadi kolom kedua. Maka ini yang disebut dengan adjoint. Kemudian kamu tinggal hitung determinan. Bu, bisa pakai teorema yang mana? Bisa pakai yang mana aja. Sebelumnya kan kamu sudah hitung determinan dengan menggunakan teorema Laplace dan aturan Sarus. Kamu bisa gunakan yang mana saja. Tapi kalau di sini saya gunain teorema Laplace. Dengan menggunakan teorema Laplace, katakanlah nih saya pakai kolom ke 1 nih. Saya pakainya kolom ke 1. 2, 0, 1. Kolom ke 1 tandanya kan plus min plus ya kalau pakai Laplace. Nih 2, 0, 1 nih. Maka ini 2 minornya tutup di mana baris dan kolom 2 berada. Minornya adalah min 41, 20. Kemudian 0 tutup di baris dan kolom 0 berada. Berarti adalah 3, min 4, min 1, 5. 1 tutup baris dan kolom di mana dia berada. 3, min 4, min 4, 2. Ini dia.
Ini 0 di sini kenapa nggak ada minornya? Karena 0 kalau elemennya udah 0 ya kamu nggak tuliskan juga nggak apa-apa, karena 0 ini dikalikan berapapun elemennya dia akan tetap 0. Maka kita tinggal hitung saja nih. Maka determinannya adalah min 46. Sehingga kalau gitu adjoin dari matriks A dibagi determinan A itu kan sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin. Ini dia, karena determinannya tadi min 46 berarti 1 per min 46 dikali adjoin A. Berarti min 18, min 11, min 10, 2, 14, min 4, 4, 5, min 8. Maka A inverse-nya adalah ini dia. Baik, kamu boleh coba untuk latihan ini sambil kamu kerjakan. Kalau kamu ada yang mau didiskusikan, silahkan. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang baik, tapi jika ada yang kurang jelas boleh didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.